lafaz wa bihi nasta'inu. Wa bihi nasta'inu wawu itu bermacam-macam. Ada wawu ibtida, ada wawu haliyah, ada wawu atop, ada wawu istinaf, ada wawu qasam dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan kita paham itu wawunya wawu apa. Itu harus butuh pelatihan. Pelatihannya yang terus menerus. Dan ilmu yang kita pelajari ini adalah untuk menghilangkan kebodohan kita, bukan untuk nyombongin orang lain. Kadang-kadang ada orang alim kemudian untuk memframing orang-orang awam, untuk menyombongi orang-orang yang bodoh, untuk mendebat para ulama. Ilmu yang semacam ini, ilmu yang akan memelesetkan dirinya ke neraka, ilmu yang akan membuka pintu neraka. Orang yang semacam ini akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat, dan semua alam akan melaknatnya. Makanya kalau kamu alim tuh, cuma memframing orang. Mereka yang mengatakan ini harus kuduri, nggak bisa baca kitab kuning. Ngono kuwi popone diajono ning aku itu belum tentu iso. Ora rasa sombong, rasa kemletak. Seumpamanya toh kamu bisa, udah untuk diri kamu, jangan untuk menyombongi orang yang bodoh atau untuk mendebat kepada para ulama. Alhamdulillah, ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang berani segala-galanya dari bangun tidur nyampe mapan tidur. Belum tentu orang-orang yang memframing seperti itu, yang menghina seperti itu, jam segini masih menterbiakan umat. Belum tentu itu. Jadi pada dasarnya mereka itu yang asli, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu syaratnya jangan memalukan, satu. Amar ma'ruf nahi mungkar syaratnya jangan ada kebencian, dua. Amar ma'ruf nahi mungkar caranya adalah jangan di belakang layar. Kalau di belakang layar namanya pencopet. Ana wong nyolong ini pencopet loh di belakang layar. Paham? Amar ma'ruf nahi mungkar itu caranya dihadapin. Ngejak gelut di belakang layar. Persis ada orang ngejak gelut kepada orang yang sudah dimakamkan. Ya tetap uangnya menang toh. Ya wis dipatoki ya. Ngajak gelut itu jangan seperti itu. Datang, nomornya jelas, rumahnya jelas. Ya Pak? Datang. Caranya seperti itu. Jangan di belakang layar. Kalau Anda nantangnya di belakang layar, caranya kamu pakai kotak. Atau sempakmu diganti dengan cawet. Paham? Itu caranya. Rumangsamu. Yang berani mati cuman kamu. Semua orang berani mati. Kemarin ada orang takut mati malah kecelakaan mati sisan. Betul nggak? Lah ya. Semua orang berani mati. Tapi caranya hadapi manusia wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, hadapi manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia. Paham tak? Di antara orang yang akhlaknya tidak mulia, akhlaknya jelek, gurunya ngajar malah ditinggal ngantuk. Wabihi wawunya kalimah apa? Wawu adalah kalimah huruf atop. Di sini wabihi itu adalah mengatofkan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Ini adalah tersusun dari mubtada dan khobar. Apabila ada isim tersusun dari mubtada dan khobar, ini namanya jumlah ismiyah. Kemudian setelah wawu ada wabihi nasta'inu. Wabihi nasta'inu arti aslinya wa nasta'inu bihi. Wa nasta'inu dan aku minta pertolongan bihi kepada Allah. Kenapa bihinya didahulukan?
bihinya didahulukan, faidahnya adalah litaksis. Karena pada dasarnya hidup ini tidak ada yang kita mintai pertolongan kecuali hanya Allah. Totil, hanya Allah itu. Barang siapa terlalu cinta kepada istrinya, istrinya akan mati mendahuluinya. Barang siapa yang terlalu cinta pada suaminya, suami akan mati mendahuluinya. Barang siapa yang terlalu cinta dengan anaknya, anaknya akan dimatikan oleh Allah mendahului. Makanya ojo keterlaluan. Paham? Cinta biasa. Kamu terhadap saya ojo terlalu. Engko malah aku mati dhisik, paham? Paham? Saya terhadap kamu juga gitu. Cintanya biasa-biasa saja. Makanya kowe awet urip kan? Gitu. Nah terlalu cinta malah mati dhisik, paham? Iya. Dulu itu ada orang punya pedoman 2 anak cukup gitu. 2 anak cukup. Sayangnya sama anaknya. Luar biasa. Apa yang terjadi? Anaknya naik sepeda motor kecelakaan mati bareng. Makanya cinta yo juga keterlaluan, paham? Biasa. Hah? Di sini wawu adalah huruf atop. Ada berapa huruf atop? Sebutkan. Jadi wawu itu adalah huruf atop. Wawu huruf atop. Wawu kalimat huruf atop. Tanda kalimat huruf apa? Tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Sing tenanan, sing alim. Saya ngalim saja di framing orang. Apalagi kamu gak ngalim. Dikejuk-kejuk orang, be. Makanya, paham? Dan ini tidak terjadi pada saya saja. Awit zamane Nabi Adam, para pendekar-pendekar agama akan dibuli, akan dicaci maki oleh umatnya. Kanjeng Nabi nyampe terusir dari Mekah menuju Madinah. Bahkan Rasulullah dikatakan Muhammad majnun. Muhammad adalah gila. Ada yang menfitnah Muhammad adalah dukun. Bang, makanya kamu mondok isin tenanan yang sungguh-sungguh, yang serius itu loh. Serius oh degleng-degleng ini terus dia. Wawu itu kalimat huruf atop. Setiap huruf atop tidak patut tanda-tanda kalimat. Wawu hukumnya murabba mabni. Pokoknya semua kalimat huruf itu hukumnya adalah mabni. Tidak ada kalimat huruf yang mu'rab. Seumpamanya ada lafaz min, kemudian dirangkai dengan al-masjidi menjadi minal. Seakan-akan min menjadi minal. Ada min dirangkai dengan ismun menjadi minismin. Seakan-akan min kemudian berubah menjadi mini. Hah? Min zaitin, minal majidi, minismin. Seakan-akan ini berubah. Yang asli tidak berubah itu. Yang asli itu tidak berubah. Tapi itu adalah pemindahan harokat dikarenakan ada huruf sohi 2 yang mati 2. Ada min, ada nun, sama al-masjidi, ada lam yang mati 2. Ada huruf sohi yang mati 2. Maka harokatnya harus dipindah. Kalau harokatnya fathah, dipindah menjadi mina. Kalau harokatnya kasroh, ismin, harokatnya kasroh, dipindah menjadi minismin. Tapi kalau mati 2-nya itu adalah huruf ilat, seperti contoh fi, fil masjidi, ada ya yang mati, ada al masjidi yang lamnya juga mati. Maka tetap dibaca fil masjidi, jangan kamu baca fil masjidi. Fil masjidi. Paham tam? Ustaz tahu saya itu ahli belajar. Saya itu ahli belajar saya itu. Gimana kamu itu? Kamu itu jarang belajar. Itu apa? Setorannya itu ditenani itu. Kamu itu apa itu jangan merasa mondok masih lama, salah itu. Loh, saya dari lahir percet ini didampingi oleh seorang kiai. Apa saya kan seorang kiai.
yang ngajar sama santri. Belajar sama ayah saya nyampe umur 11 tahun. Setelah 11 tahun belajar sama Kiai Maskuri selama 4 tahun. Lulus sanawi, pergi ke pondok pesantren selama 8 tahun. Setelah 8 tahun selesai pulang langsung ngaji. Itu yang memframing-framing saya. Belum tentu lu mondok lebih lama. Belum tentu lu. Dan keturunan saya itu jelas itu. Ya memang setan itu. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Memang setan itu akan membenturkan manusia satu dengan manusia yang lain. Sehingga apabila mereka bertengkar, lalu setannya ada di atas manusia itu. Encik-encik manusia. Kemudian mereka ada di neraka fi asfalas safilin. Ada di aspal yang paling bawah gitu loh. Paham? Itu permasalahannya itu setannya itu. Makanya kamu itu harus tenanan kamu itu. Hah? Paham? Jadi wawu itu hukumnya mabni. Mabninya apa? Mabni fathah. Wawu wa mabni fathah. Tapi kalau ada lafaz minal masjidi, walaupun nunnya di fathah, minal, kamu jangan ngomong mabni fathah, karena fathah itu adalah fathah palsu. Koyok palsu neocit ngene iku. Bentuknya koyok RT, Pak RT, sebenarnya gak Pak RT. Jadi minal masjidi mabninya mabni sukun. Wong iku nang ngantuk itu sirahe iku digelingke setan. Makane ngomong ngantuk to sirahe mesti ngene. Ana sing jungkel badan. Iku sirahe digelingke setan. Ini cekleng ini kan. Kalau siang itu tidur, Bab. Kamu itu. Hah? Kalau bisa itu dulu ulama-ulama itu menghabiskan waktunya untuk belajar. Hah? Imam Nawawi itu nyampe jarang tidur. Imam Nawawi belajar terus menerus. Imam Subki belajar terus menerus. Ibnu Hajar belajar terus menerus. Beliau itu ahli belajar semua. Wah, belajar Facebook ya? Wabihi, wawu. Punya taluk ya? Kenapa nggak punya taluk? Wawu, faedahnya apa? Mutlakul jam'i. Mananya apa? Mananya dan. Kalau wabihi nasta'inu, itu aslinya kan wa nasta'inu bihi. Makanya ba itu ta'aluk pada lafaz nasta'inu. Namanya ta'aluk khos. Ta'aluk khos kembali pada ta'aluk pada amil sebelumnya berupa fi'il atau sebagai fi'il. Wa bihi nasta'inu. Bihi itu ta'aluknya berupa fi'il apa sebagai fi'il? Fi'il apa? Undari. Wa bihi ba target. Faidahnya isti'anah. Isti'anah artinya minta tolong. Wabihi, dan dengan pertolongan Allah nasta'inu, kami minta tolong. Yang bisa menolong manusia itu Allah. Berhubung yang bisa menolong manusia Allah, ikuto programnya Gusti Allah. Paham? Ikut programnya Gusti Allah. Maya turu ana jam tidur. Ngono kuwi tanggo maya turu malah melek. Dengerin. Setan nih nak ngomong turu ora turu. Bareng ora payah turu malah turu. Kuwi setan. Asyetanu wa akhwatiha. Wa akhwatihim. Setan dan saudara-saudaranya. Subhanakallahumma